beli ragi di kota Surabaya. Jumpa lagi dan apa kabar Sobat TIK? Materi ini lanjutan dari memindah data Excel ke basis data MySQL, yaitu membuat relasi antar tabel. Oke, dilanjut Mas Ari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Bertemu lagi dengan channel Sobo TIK. Nah, di PHP MyAdmin ada fasilitas untuk melihat relasi dari tabel, yaitu di menu designer. Nah, di situ ada beberapa kotak, yaitu tabel yang kita buat, bisa kita atur. Nah, seperti ini. Kelihatan bahwa masing-masing tabel ini terpisah, belum ada relasinya. Meskipun sebenarnya kalau kita melakukan SQL, kita bisa mengambil data antar tabel satu dengan tabel yang lain. Nah, untuk membuat relasi antar tabel ini, dan kenapa harus direlasikan, agar kita bisa lebih jelas manfaatnya, saya tidak menggunakan PHP MyAdmin, sekarang pindah menggunakan MySQL client yang lain, yaitu SQL Yoke. Hampir sama dengan Navigate. SQL Yoke ini adalah aplikasi yang harus kita install sendiri. Tentu masing-masing tool ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari SQL Yoke ini kita sekarang sudah koneksikan ke server localhost, kemudian kita masuk ke basis data pelatihan guru, kemudian di situ terlihat ada 7 tabel. Nah, di dalam query kita sudah bisa memulai mengisikan perintah-perintah SQL, misalnya select bintang from peserta. Nah, kita mendapatkan datanya seperti ini, data peserta sebanyak 1211. Di SQL Yoke kita juga ada namanya fitur designer. Kita coba geser tabel seperti ini. Misalnya peserta, MJK, tabel-tabel kita tinggal klik, geser atau drag ke bagian desainer. Terlihat bahwa tabel-tabel ini belum ada relasinya, terpisah. Nah, sebenarnya kalau kita mau membuat aplikasi dengan kondisi seperti ini pun tidak ada masalah. Karena nanti relasi-relasi ini, tabel bisa diambil nanti tergantung di query yang ada di database-nya. Sekarang kita perlu lihat beberapa kasus yang nanti kita agar punya wawasan betapa pentingnya kita merelasikan sebuah tabel. Kenapa harus direlasikan? Itu adalah digunakan untuk kebutuhan data kita, integritas data kita itu bagus. Nah, sekarang coba kita lihat beberapa perintah berikut ini. Kita menampilkan tabel peserta, yaitu ID, nomor induk, nama, dan ID jenis kelamin. ID jenis kelamin berisi 1212. Nah, di situ sudah kita kodekan yang harusnya nanti kita lihat di tabel MJK. Kita tambahkan, kita join menggunakan left join m_jekyll. Nah, kemudian on-nya ini adalah relasinya antara peserta dan MJK. Kita buat alias peserta, kita beri alias P, yang m_jekyll kita berikan alias J. Nah, di situ on-nya kita hubungkan antara ID Jekyll yang ada di peserta dengan ID yang ada di tabel MJK. Nah, kemudian kita tampilkan nama dari tabel MJK. Seperti ini, kita blok, kemudian kita run. Kita jalankan seperti ini. Di situ ada error, kolom ID in field list is ambiguous. Jadi ada ID yang ada di 2 tabel. Kita perlu lebih spesifik ID yang kita tampilkan dari tabel yang mana, karena kita sudah melibatkan 2 tabel, yaitu P titik misalnya dan P titik nama. Kebetulan ada 2 field ini yang sama di 2 tabel. Kelihatan sekarang kita lebih jelas datanya bahwa Tri Hartini adalah perempuan, Suwanan adalah laki-laki. Kalau tadi 1212 belum tahu yang
perempuan dan laki-lakinya yang mana. Ternyata meskipun tabelnya masih terpisah seperti tadi, belum ada relasi, kita sudah bisa membuat di level aplikasi menggunakan query. Misalnya kita tambahkan, kita joinkan dengan tabel yang lain, misalnya kita joinkan dengan tabel kepegawaian untuk melihat status kepegawaiannya dengan cara yang sama menggunakan left join dengan tabel peserta, kemudian kita tampilkan nama dari status kepegawaiannya. Kalau kita jalankan seperti ini, di situ ada 3 kolom dengan header nama. Nah, biar lebih menjelaskan data ini, kita buat alias di masing-masing kolom. Jabatan, nah untuk jenis kelamin kita berikan JK, dan untuk status kepegawaian STS kepegawaian. Nah, seperti ini. Nah, itu kita melibatkan 3 tabel. Perintah ini menjelaskan seperti tadi bahwa meskipun belum ada relasi secara fisik, di situ kita sudah bisa mengambil data antar tabel. Nah, sekarang kita coba, kenapa harus kita buat relasi antar tabel? Ada beberapa perintah seperti ini, coba Anda perhatikan. Sekarang kita menampilkan data jenis kelamin, select bintang from m_jekyll. Ya, coba kita jalankan. Nah, ada 2, laki-laki perempuan, ID-nya 1 dan 2. Ya. Misalnya kita coba ada yang mengubah ID dari jenis kelamin menggunakan perintah update atau menggunakan fitur yang ada di SQL Yoke. Sekarang kita coba menggunakan perintah update, SQL untuk update. Perintahnya adalah update tabel m_jekyll merubah ID 3 yang ID-nya 1. Ya, setelah dijalankan, ya, kemudian kita lihat kembali. Nah, kita perhatikan laki-laki sekarang ID-nya adalah 3, tidak 1, dan berhasil. Sekarang kita jalankan lagi perintah yang kita coba tadi. Nah, itu Anda lihat sekarang bahwa ID Jekyll yang ada di tabel peserta yang 1 itu ada kosong. ID jenis kelamin 1 sekarang sudah tidak ada data di master Jekyll karena kita rubah. Itu gara-gara master Jekyll ID-nya ada yang dirubah. Nah, demikian ini yang data kita di database tidak mempunyai integritas data yang bagus. Solusinya yang seperti ini, kita perlu buat relasi. Nah, cara membuat relasinya adalah seperti ini. Dari ID Jekyll yang ada di peserta, kita klik, kita drag, kemudian kita hubungkan dengan ID yang ada di tabel m_jekyll. Kemudian kita lepas. Di situ ada alter table, kemudian constraint name kita isi, misalnya peserta dan Jekyll. Ya, constraint name ini untuk memberikan identitas dari relasinya. Ya, di situ ada reference column dan seterusnya. Yang penting yang di sebelah kanan itu nanti ada on update dan on delete. Jadi ketika tabel masternya diupdate, ada perubahan seperti tadi, kita bisa menentukan perintahnya apa, aksinya apa. Nah, di situ ada pilihan, ada cascade, ada no extend, ada restrict, ada set null. Kalau kita pilih cascade, ketika ada update, semua data yang referen data yang kita ubah, semuanya akan ikut berubah. Ya, jadi seperti tadi, kalau misalnya laki-laki yang awalnya ID-nya 1, terus kita ubah jadi 3, semua tabel yang menggunakan referen ini, semuanya akan berubah, berapapun tabelnya. Coba dibayangkan saja kalau saya punya master 1, kemudian different tabel ada 10. Nah,
ketika kita relasikan, masternya kita ubah, semuanya akan ikut berubah. Itu kalau cascade. Kalau no action berarti tidak terjadi apa-apa seperti tadi. Kemudian kalau restrict berarti nanti ada penolakan. Kalau menggunakan set null berarti nanti tabel yang mereference tabel yang kita ubah nanti berubah jadi null. Sama dengan bagian delete, kita pun juga bisa menentukan apakah cascade, apakah no action, apakah restrict. Ya, jadi sering yang saya gunakan kalau on update saya akan menggunakan cascade biar semuanya ikut berubah. Sedangkan kalau delete saya akan pilih restrict dengan harapan kita tidak bisa menghapus data yang digunakan oleh tabel yang lain. Nah, ini ada error ketika kita membuat relasi langsung ditolak karena hasil query atau alter membuat relasi ini data dari peserta yang angka 1 ternyata tidak ada di tabel master jenis kelamin karena kita tadi sudah kita ubah menjadi 3. Nah, dari proses alter atau mengubah struktur tabel ini pun sudah diberitahu bahwa ada tabel yang datanya tidak sesuai. Nah, kita perlu ubah dulu, kita kembalikan yang di master jenis kelamin, yang laki-laki ID-nya menjadi 1. Nah, akhirnya sudah berhasil relasi antara peserta dan master jenis kelamin. Ini sangat membantu sekali, ya, membantu sekali agar nanti ketika kita merubah data, integritas data tabel kita tetap terjaga dengan bagus. Nah, hasil dari pembuatan relasi di designer, dua field ini dihubungkan oleh garis. Di situ ada lambang infinity dan 1. Ini yang sering kita kenal many to one. Jadi one yang ada di master jenis kelamin digunakan many di tabel peserta. Hasilnya nanti seperti apa? Nah, sekarang kita update jenis kelaminnya ya. 1212. Jadi kalau misalnya kita coba update, kita kembali coba seperti tadi ya, kita update jenis kelaminnya akan berubah. Jadi kalau master jenis kelamin ID-nya kita ubah, di tabel peserta pun juga ikut berubah. Nah, sekarang kita coba menghapus. Jenis kelamin yang ID-nya 2. Di situ ada error bahwa ada constraint yang tidak diperbolehkan. Ini yang kita menggunakan restrict. Jadi kita belum menginjak ke tahap pembuatan aplikasi, tapi di level pembuatan struktur basis data, kita sudah memanfaatkan fitur-fitur yang ada di basis data agar database yang kita punya mempunyai integritas dan keamanan data yang lebih baik. Kita maksimalkan fitur yang disediakan oleh basis data. Dan fitur-fitur seperti ini sangat banyak, nanti bisa kita bahas di tutorial basis data berikutnya. Nah, dengan cara yang sama, untuk membuat relasi, kita mulai relasikan ke 6 tabel dari masing-masing yang sudah kita buat seperti ini, kita hubungkan ke peserta. Kita lihat proses satu-satunya seperti berikut ini. Semua proses sama.
Nah, setelah relasi berhasil kita buat, kita perlu atur posisi dari masing-masing tabel agar tidak tumpang tindih, sehingga nanti dalam pembacaannya kita mudah. Nah, hasil kita membuat desain ini bisa kita simpan seperti ini ya, kita simpan sehingga nanti suatu saat kalau kita ingin melihat, kita tinggal open melalui designer lagi, atau kita bisa ekspor atau ubah menjadi PDF, atau kita buat menjadi bentuk image dengan format bitmap atau extension .bmp. Karena berikutnya nanti ketika kita membuat aplikasi apapun, kita perlu melihat skema atau struktur dari relasi antar tabel ini agar logika pemrograman di level aplikasi yang kita buat nanti kita bisa lebih cepat untuk mengakses data. Demikian materi tentang bagaimana kita merelasikan tabel yang sudah kita buat, kemudian kita olah kebutuhan-kebutuhan tabel agar bisa lebih bagus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.